Belasan warga dari Lampung Timur yang bekerja sama dengan LSM Genta Rabu siang menggelar unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Mereka menuntut Kejati mengusut dugaan korupsi pembangunan jalan raya di Lampung Timur. Jalan itu sudah rusak padahal belum lama diperbaiki. Diduga akibat kualitasnya tidak bagus. Anggaran perbaikan jalan tersebut diduga mencapai 10 miliar rupiah. Jalan yang diprotes berada di Kecamatan Purbolinggo, Taman Sari, dan Kedaton. Masa menduga ada korupsi pada perbaikan jalan tersebut, baik dari dinas penyelenggaranya hingga konsultan pengawas hingga ke kontraktornya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan itu diindikasi nggak benar. Dan sampai sekarang jalan yang baru dibangun tuh pada hancur, banyak hancur. Jalan di mana aja tuh Bang? Di daerah terutama di Purbolinggo, Taman Sari ya, Kedaton, titik-titiknya itu. Unjuk rasa berlangsung tertib. Massa meminta Kejaksaan Negeri mengusut korupsi tersebut agar kualitas perbaikan jalan di Lampung lebih bagus. Hadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai fluktuatif telah sempat naik drastis pasca lebaran lalu hingga Rp60.000 per kilogram. Harga cabai kini turun di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Rabu pagi. Cabai rawit dijual Rp45.000 per kilogram dan cabai merah dijual Rp5.000 lebih murah di kisaran Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai tidak stabil karena tergantung stok. Jika melimpah, harganya murah dan harganya akan naik jika stoknya sedikit. Kalau masalah naik tergantung pasokan. Kalau memang dia pasokan sedikit, dia naik drastis. Kalaupun dia pasokan sedikit, dia turun drastis. Untuk pasokan diri cabai dari mana? Dari Jawa langsung. Kemudian berapa sih jarak waktu untuk penjualan kita per hari, berapa kita sanggup menjual? Paling banyak 1,5 kintal, 2 kintal per hari. Ya, cabai merah. Untuk cabai rawit sekitar 2 kintal. Tidak stabilnya harga cabai membuat masyarakat tidak banyak menyetok. Mereka berharap harga masih bisa turun lagi seperti sebelum bulan puasa lalu yang di kisaran Rp35.000 per kilogram. Rp40.000 per kilonya ya. Sudah tahu belum harga cabai ini naiknya mulai kapan? Belum lama ya. Harapannya ke depannya apa sih Mbak dengan harga cabai yang saat ini melambung tinggi? Ya biar cepat turun supaya masyarakat nggak Kesusahan. Iya. Enggak, ini harga cabai tiap hari naik turun sih Om. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama ya dia? Lebaran. Habis lebaran kayaknya. Habis lebaran. Terakhir sebelum lebaran berapa kemarin? Wah, malah sampai 60-an juga kalau mau lebaran. Ini mending ini sekarang sudah harganya 45. Ya, standar itu kalau cabai. Kebutuhan cabai di Pasar Unit 2 Tulang Bawang sebagian besar dipasok dari Pulau Jawa. Estaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus stunting di Lampung Barat masih tinggi. Salah satu penyebabnya karena banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan serta minimnya pengetahuan ibu rumah tangga tentang asupan gizi pada masa kehamilan hingga merawat bayinya. Dikatakan oleh PLT Kepala Puskesmas Ngaras, Yusuf Firmansyah, Rabu siang, di kecamatan ini terdapat 17 kasus stunting pada tahun 2021 dan tahun ini ditemukan lagi sebanyak 8 kasus. Untuk anak yang terkena stunting bisa pulih asal penanganannya dideteksi lebih awal. Kalau anak usia 0 sampai 2 tahun masih bisa kita kejar untuk pemulihannya. Kalau di atas 2 tahun mungkin agak lambat. Alhamdulillah kasus stunting itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kondisinya.
Mengatasi kasus stunting kemudian dimasukkan dalam program Tentara Manunggal Masuk Desa. TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan pada ratusan emak-emak yang memiliki balita. Petugas juga memberikan paket makanan bergizi untuk balita. Khususnya kita di sini melaksanakan kegiatan penyuluhan stunting karena apa? Di Pokon Sukamaju ini ditemukan status stunting ya dibilang cukup tinggi. Bagi kami penyuluhan ini sangat tepat. Tujuannya untuk apa? Untuk menindaklanjuti stunting yang ada supaya Pokon Sukamaju terbebas dari stunting yang ada. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama yang dialami oleh balita dan anak-anak. Dampaknya anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Jika tidak ditangani sejak bayi, stunting beresiko besar menjadi permanen. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bandar Lampung tahun ini menjadi tuan rumah perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota atau APEKSI. 58 wali kota se-Indonesia akan menghadiri acara tersebut. Para wali kota tersebut dijadwalkan tiba mulai hari ini. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan persiapan Hari Ulang Tahun APEKSI telah mencapai 99%. Pemasangan plat nomor polisi kendaraan dinas wali kota yang hadir juga telah disiapkan, termasuk tes urin bagi para sopirnya. Pelaksanaan acara digelar di 2 hotel di Bandar Lampung. Untuk kesiapan ini sudah 99%. Kami tinggal kesiapan nanti untuk pelaksanaan di lapangan, pembukaan dan juga nanti pembukaan dari UMKM dan juga dari APEKSI-nya yang ke-22. Perayaan Hari Ulang Tahun APEKSI akan dijaga ketat tentara dan polisi. Wali kota yang hadir akan dikawal mulai dari kedatangan di bandara hingga saat pulang mendatang. Titik yang memang seharusnya ada, baik itu di tempat di mana objek akan menginap, di hotel-hotel, termasuk Kota Bandar Lampung ini. Apakah itu di sentra UMKM, termasuk di tempat-tempat yang lain, tempat wisata. Di lokasi tempat menginap di hotel, kami juga sudah tempatkan satu posko, di mana kami sudah komunikasi dengan Pak Dandim, ada personil dari TNI, ada dari Polri, itu 1 kali 24 jam standby, melakukan pengamanan di hotel. Kemudian di lokasi kegiatan, ada di hotel, ada di Geraha Wangsa, ini semua sudah kami susun rencana pengamanan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 APEKSI digelar selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2022. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta warga menyukseskan dengan bersikap ramah kepada para tamu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.